Berdikari, yes, yes, yes. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Halo pemirsa RBTV Asli Jogja, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya masih seperti Anda duga berjalan-jalan di wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan saya mengikuti sidang lanjutan pedagang kaki lima yang digugat sebanyak 1 miliar rupiah oleh Pak Oncan Purba. Kali ini sidang yang berlangsung menghadirkan seorang saksi ahli, dan saksi ahli itu dihadirkan oleh para tergugat. Nah pemirsa, selamat mengikuti. Saksi ahli itu khusus dalam peradilan apalagi kita sudah menunjukkan bukti yang disampaikan dengan usul baik itu saksi dan dari pihak saksi kemudian pihak saksi, bahkan dalam hal ini maka kami adalah keberatan kan? Alasannya karena sudah solid, kemudian alat bukti yang dia tersedia semua sudah Ada tanda yang mau kita tanyakan. Jika ada seseorang masuk kepada satu tempat tanah di mana itu tidak ada izin, tidak ada prosedurnya, tapi menguasai begitu saja dan menggunakan tanah di satu tempat, khususnya misalnya tanah trotoar, tanah kekancingan, kira-kira penguasaan apa yang disebut? kembali ketika penguasaan tanah, kita bisa juga apa sih lahirnya atas tanah? Lahirnya atas tanah. Kalau saya bisa ya atas sapi usul. Lahirnya atas tanah itu diawali dari penguasaan fisik. Dari penguasaan fisik, akhirnya nanti lahirlah suatu yang ada sejualah. Ya, karena boleh bisa lahirlah suatu kerajaan, semuanya kan dari penguasaan fisik lah. Tinggal kita urutkan penguasaan fisik ini bagaimana sejarahnya menggunakan tanah ini, sesudah berjuang atau tidak. Jika ada orang menguasai pemilik, tapi orang masuk ke pemilik itu orang lain yang bukan punya hak, kira-kira orang yang menguasai itu dapat dibenarkan atau tidak? Ini pertanyaan, jawabannya lari. Kalau secara singkat ya, kembali ke kewajiban daripada pemilik tanah untuk menjaga pemilikan tanah. Jadi kalau secara formal dia memasuki tanah milik orang lain, kasus mungkin miliknya yang punya tanah kan milik sultan. Nah kalau dia membiarkan saja, berarti dia mengizinkan. Jadi orang misalnya tanah saya punya tanah milik, itu ada orang seharusnya kalau orang menduduki segera dia, kalau dia tidak mengizinkan, ini secara kepemilikan berarti dia suruh. Tapi kalau keluar ini ya, tapi kalau saya biarkan saja, yang punya tanah itu punya usaha bukan orang yang menduduki tanah. Pertanyaan selanjutnya, orang yang menduduki tanah itu apakah disebut pendudukan yang dianggap liar di satu tempat yang dimana dia tidak diizinkan oleh pemilik? Ya, kembali tadi ya, kalau pemiliknya tidak mengizinkan, tidak mengizinkan ya. Ini tidak mengizinkan, bukan masalah dia bahwa dia izinkan atau tidak. Kalau pemilik itu tidak mengizinkan dan dia berada di situ, kira-kira itu perbuatan liar atau tidak? Kalau tidak mengizinkan ya, tapi kalau pemilik itu mendiamkan selama sekian tahun, tidak mengizinkannya, itu harus ada bukti dengan suatu tindakan. Ini ada bukti semua. Saya mau tanya, kalau saya lari ke belakang. Saya mau tanya, ini pemiliknya beda. Ada menempatin yang dia tidak ada izinnya di situ dari pemilik itu. Kira-kira itu cuma itu jawabannya. Itu liar apa tidak? Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Tunggu berdikari, yes, yes, yes.
Pemirsa RBTV Asli Jogja, saya langsung saja sudah bertemu dengan Pak Oncan Purba. Kali ini Pak Oncan Purba sebagai kuasa hukum atau advokat dari penggugat para pedagang kaki lima yang kali ini berlangsung sidangnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Selamat berjumpa Pak Oncan. Ya, selamat berjumpa. Ini Pak Oncan, kali ini kita sampai pada sidang yang selanjutnya ini. Ya. Dan kelihatannya hari ini menghadirkan saksi ahli. Ya. Sebetulnya secara umum tadi saya lihat Pak Oncan sempat menolak itu, kehadiran saksi ahli itu. Ya. Itu bagaimana itu Pak Oncan? Jadi kita keberatan kepada saksi ahli ini menyangkut adalah keperdataan ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat bahwa kita semua para pihak, termasuk penggugat maupun tergugat dalam hal ini sudah mengajukan saksi-saksi sebelumnya, sudah mengajukan bukti surat juga sebelumnya, sehingga persoalan ini sudah jelas, baik terhadap bukti suratnya, bagaimana tentang hak-hak masing-masing di atas tanah yang menjadi objek sengketa itu, gitu loh. Nah, oleh karena itu, ya menurut pendapat kita bahwa keterangan saksi ahli itu tidak diperlukan lagi di dalam hal ini. Justru nanti bisa menimbulkan salah kaprah kalau salah memberikan penjelasan. Karena fakta di dalam pembuktian itu sudah jelas. Keberadaan daripada para tergugat itu adalah liar tanpa izin dan harus mengosongkan tempat itu serta membayar ganti kerugian akibat penguasaan yang tidak sah itu, gitu. Dan saksi ahli itu sendiri, apalagi itu yang menghadirkan para tergugat itu ya, artinya bisa subjektif nggak itu? Ya, kalau saya menganggap bisa banyak secara subjektif, apalagi kalau kita lihat tadi di dalam penjelasannya bahwa tidak rasional dan tidak berdasar berantuk kira-kira pendapat itu sendiri, gitu loh. Itu yang kita analisa seperti itu, sebab dalam hal ini saksi itu harus bisa menguasai secara keseluruhan terhadap ketentuan permasalahan-permasalahan, apalagi menyangkut pertanahan di DIY ini, gitu loh. Menyangkut tentang sejarah latar belakang, masalah kekancingan sampai sekarang, terus bagi tentang penguasaan pihak-pihak tertentu atau bagi penguasaan tanah kepada PKL yang dimana apakah berizin atau tidak, semua harus ada dan diatur di situ. Kalau dia memang mau menjadi saksi ahli harus menguasai secara keseluruhan. Kalau tidak, itu tidak menjadi bagian objektivitas dalam penanganan untuk menjadi bukti di dalam perkara ini. Gitu. Tadi saya lihat kesaksiannya kan ada istilahnya nantinya itu kan malah kalau saya lihat malah seperti paranormal, itu gimana itu Pak Oncan? Oleh karena itulah nantinya berbicara nantinya itu sedang dalam pembahasan, itu sedang dalam pencermatan bahwa kepentingan itu nanti tentang keraton katanya dia adalah menjadi hak milik, kan begitu toh? Iya, malah meramal gitu loh. Ya, meramal. Jadi saya juga makanya bisa jadi salah kaprah dan bisa menimbulkan image tidak baik dari pandangan-pandangan masyarakat Jogja. Terlebih-lebih terhadap tanah-tanah kekancingan yang sedang dikuasai. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati di sini. Di dalam hal merangkai harus betul-betul melihat satu kebenaran dan kepentingan. Apakah ini kepentingan yang dilihat untuk kepentingan daerah istimewa Yogyakarta ini? Ini kan harus diteropong di sini. Kalau berpendapat keliru kan bisa berbahaya. Dan bisa membuat suasana yang tidak nyaman. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Begitu loh. Karena saya kan melihat sepintas kan tadi mengikuti dari kata per kata itu seharusnya kan kesaksian ahli kan ini menyangkut hukum. Dan seharusnya kan berhubungan dengan hukum gitu loh. Kalau saya lihat tadi malah lebih banyak sosiologisnya, itu gimana? Ya justru itulah kita menganggap bahwa makanya keberatan kita dari sejak awal maupun keberatan dari sejak akhirnya, yang dimana bahwa pendapat-pendapatnya itu adalah tidak sinkron kepada situasi, apalagi lebih-lebih kepentingan itu adalah kepada permasalahan, terutama juga terhadap sejarah dan latar belakang daripada objek tanah itu. Dia sendiri tidak mengerti tentang bagaimana mana saja artinya tanah-tanah kekancingan di DIY ini, termasuk juga tanah-tanah yang di daerah bahwa jalan Gondomanan itu, gitu loh. Dia kan tidak paham tuh tadi. Nah, oleh karena itulah timbul suatu pertentangan-pertentangan yang bisa pendapat itu malah keliru, gitu loh. Begitu yang kita Toko berdikari, yes. Toko berdikari, yes.
secara langsung kan tadi terlihat sekali bahwa dengan objek persoalan pun itu malah tidak tersinggung sama sekali gitu. Tidak tersinggung, tidak menyentuh tidak menyentuh menjadi bagian dari persoalan itu semua. Oleh karena itu tidak saling berhubungan, tidak menyentuh, tidak ada hal yang penting yang harus kita lihat demi kepentingan permasalahan ini, gitu loh. Nah, cuman boleh dikatakan berpendapat tetapi berpendapat tidak jelas dan tidak tegas, karena hanya sebagai sesuatu ramalan aja untuk hari-hari yang akan datang. Ini kan sesuatu hal yang sebenarnya bagi seorang ahli, dia harus memahami semua persoalan. Dia harus berpendapat, artinya terhadap satu penafsiran kepentingan-kepentingan hukum, di mana dilihat di situ ada hal-hal yang mungkin bisa tidak terjangkau oleh kita, tetapi di situ dia terjangkau oleh seorang ahli untuk melihat dan menasibkan kepentingan hukum. Nah, di sini tidak ada di situ. Gitu. Bahkan tadi Mas Wilm Sarage kan partnernya Pak Oncan kan malah juga bilang ini malah membingungkan itu. Membingungkan, kan begitu juga kan. Nah, jadi makanya sebagaimana yang sudah kita sampaikan sama situ sejak dari dahulu, perkara ini sudah jelas. Jadi jangan sampai dibumbui kepada sesuatu yang tidak jelas, terlebih-lebih dari keterangan saksi ahli. Sudah jelas malah dibuat gitu. Kalau itu nanti terjadi, itu kan akan rusak semuanya. Mari kita lihat posisi ini dari faktanya, terhadap persoalan ini. Kalau kita lihat, maka kita akan bisa melihat di mana kebenaran itu. Nggak bisa dong kita mengatakan bahwa semua itu harus kalau mau mencapai suatu kepemilikan sesuatu hak itu harus dilihat dulu apakah sudah bersih. Ini pendapat dia bagaimana? Kalau ada situasi yang dimana itu adalah tanah kekancingan, ada yang menempatin di dalam persoalan ini, apakah dia tidak ada izin, tidak apa-apa kan dinyatakan sah? Ini kan belok-belok semua kan? Ya dah. Malah membingungkan. Namanya sekarang logikanya aja. Kalau kita tahu ada orang menempati tanah tanpa izin pemiliknya, dia menguasai diam-diam di situ, yang jelas apakah itu sah apa tidak? Kalau kita katakan itu ya tidak sah karena bukan miliknya, dia menempati harus ada izin. Kalau nggak ada izin ya tidak sah dong, melawan hukum sifatnya. Itu yang kita ambil posisi ini, tapi jawabannya justru lari-lari dia, gitu loh. Dari lari-lari ini kita anggap persoalan ini sudah tidak objektif lagi, gitu loh. Nah, sekarang saya ke depannya Pak Oncan, karena kan ini tadi sepanjang sidang tadi kan sebetulnya kalau menurut saya wasting time itu, menghabis-habiskan waktu itu. Itu menurut Pak Oncan gimana ini? Artinya untuk kedepannya kan nanti pemeriksaan setempat itu ya. Jadi untuk kedepannya ini lebih lanjut dari pihak majelis hakim menghendaki supaya persoalan ini bisa lebih jelas, mereka bisa melihat di mana sebenarnya letak dari tanah itu, bagaimana sebenarnya batas-batasnya di dalam hal ini, bahwa itulah makanya besok minggu depan itu dilakukan pemeriksaan setempat. Dan ini memang rasional lah ya. Ada perkara mau dilihat satu bentuk objeknya itu bagaimana, seperti apa. Kan itu akan menjadi terang. Maka kita dalam hal ini setuju atas pemeriksaan setempat itu, gitu loh. Sampai malah ada kesaksian ahli malah membuat ruwet. Bikin ruwet, jadi kacau balau semua di dalam persoalan tadi. Sudah tidak setuju ya dengan sudah itu sejak tidak setuju, kan begitu persoalannya, gitu loh. Tapi tadi saksi ahlinya sendiri malah sempat emosi itu ketika Pak Oncan mau bertanya awal itu. Oleh karena itulah makanya begini. Kita kan mau menginginkan suatu jawaban yang pasti, tidak terlalu panjang berlarut-larut. Makanya dia bersikap yang memang dia memberikan jawaban malah akhirnya lari, gitu loh. Nah, oleh karena keluar dari konteks itu, keluar dari konteks kan, yang kita tanya itu kan cuma iya atau tidak, kan gitu aja, nggak perlu lari-lari kemana-mana kan. Nah, oleh karena itu bahwa apa yang mau kita ambil terhadap saksi tadi untuk satu pendapat hukum itu tidak jelas, dan itu tidaklah memiliki satu kekuatan alat bukti, karena keterangan dia adalah tidak rasional dan tidak berdasar, dan itu sudah kita sampaikan di pengadilan tadi, begitu. Dan nanti setelah pemeriksaan setempat nanti Pak Oncan membuat kesimpulan atau bagaimana? Jadi setelah nanti pemeriksaan setempat maka diberi kesempatan lagi sesuai dengan acara yang sudah biasa di dalam hukum perdata, dalam peradilan perdata itu adalah membuat kesimpulan. Setelah kesimpulan baru kemudian nanti putusan. Saya kira sudah dekat waktulah sehingga urusan ini bisa jelas, sehingga apa yang telah ditunggu-tunggu nanti semua para pihak, khususnya masyarakat Yogyakarta ini akan lebih banyak mengetahui bagaimana sebenarnya kebenaran ini. Itu yang kita tuntut. Oke. Nah pemirsa, ini
satu perjalanan sidang yang sudah mendekati akhir, bahwa persoalan pedagang kaki lima yang ada di Gondomanan ini sudah mau menjelang titik akhir nanti pada putusan. Tapi sebelum itu nanti mau ada pemeriksaan setempat dulu yang juga diikuti oleh kesimpulan.